kemudian bisa dipasang di mana aja, cara nyimpennya kayak gimana. Oh udah dijelasin segala macem, ujung-ujungnya mereka nanti dulu ya Mbak, kayaknya belum tertarik deh. Ya Allah, mentolong getok sumpah. Terus terus saya tanya suami saya dulu ya gitu, kadang gak punya suami juga ngomongnya begitu. Ada itu, admin saya begitu, dia nanya segala macam ujung-ujungnya, nanti ya Mbak saya nanya suami saya dulu, suami lo yang mana? Calon Bu. Nah begitu, nah ini yang paling sering, saya pikir-pikir dulu ya gitu. Nah itulah, dan kita harus melakukan preparation untuk bisa melakukan closing. Jadi closing itu masalah dealnya. Yang terpenting dari semuanya adalah preparation, adalah persiapan. Sebelum persiapan saya mau tanya yang di ruangan ini yang bisnisnya kuliner yang mana? Ada yang bisnisnya kuliner, coba angkat tangan yang tinggi. Kuliner, fashion? Fashion? Home decor? Apalagi? Properti? Wah, properti. Kenapa ada di kelas ini Mbak? Ini mah kelas receh. Yang jualannya itu angkanya nggak gede-gede amat gitu. Kalau properti mah gampang, tinggal kasih makan orang gitu. Sebenarnya ada cara yang di sini nggak terlalu saya sebutin kan saya pikir nggak ada properti. Oke, nggak apa-apa. Sudah ada Mas itunya yang tadi saya minta data. Mbak Lailul ada? Sudah selesai semua datanya? Masih keliling ya? Oke. Sebelum kita melakukan pendekatan untuk menuju ke closing, ada hal yang harus kita perhatikan yaitu preparation. Kita harus sudah mempersiapkan apa saja sih kebutuhan dari nanti kita menuju closing. Yang pertama dibutuhkan mengapa orang harus beli produk Anda. Apa sih alasan orang beli produk kita? Nah kalau kita sendiri aja nggak tahu sebenarnya produk kita itu apa, kelebihannya bagaimana, terus orang gimana mau beli? Artinya di sini yang kita butuhkan mengapa orang harus beli produk Anda. Sudah tahu semuanya kenapa harus beli produk kita? Sudah tahu? Karena apa? Karena lebih berkualitas, apa lagi? Lebih enak, lebih cepat pengerjaannya dan lebih sebagainya. PR untuk Anda. Yang kedua, mengapa orang harus percaya sama kita? Apa yang membuat orang percaya sama kita? Apa coba? Gak usah ditulis gak apa-apa, ntar saya kasih kerjaan kok abis ini. Apa yang bikin orang percaya sama kita? Dari mana orang tahu kredibilitas kita? Baru nawarin? Udah closing belum? Belum, mana tahu dia kredibilitas kita? Dari mana? Kenapa? Oke, dari nama baik. Dari mana lagi? Tes? Ya, testimoni. Apa lagi? Rekomendasi. Nah ini mengapa orang harus percaya kepada Anda? Kenapa orang harus percaya sama kita? Kenapa orang harus percaya sama produk kita? Ini yang penting untuk kita tahu dan kadang-kadang seringkali kita lupa. Apa sih yang bikin orang percaya sama kita? Percaya sama produk kita? Yang ketiga, apa alasan orang harus beli produk Anda sekarang? Sebenarnya kenapa sih orang harus belinya sekarang? Kenapa nggak besok aja? Kenapa nggak lusa? Kenapa mereka biasa menunda? Nanti ya Mbak saya tanya dulu suami saya, nanti ya Mbak ya saya pikir-pikir dulu, nanti ya saya tanya sama mantan saya gitu. Nah ada aja alasannya orang untuk menunda, maka bikin apa alasan orang harus beli produk Anda sekarang. Saya kasih contekan sedikit, harga naik besok, nah itu yang biasanya orang-orang properti kan gitu, Senin harga naik gitu, akhirnya memaksa orang untuk beli sekarang. Sekarang saya kasih diskon, tapi kalau besok enggak. Diskon 50 plus 70% hanya berlaku hari ini sampai jam 2. Transfer hari ini sebelum jam 2 barang dikirim hari ini. Setelah jam 2 barang dikirim seminggu lagi. Ini contoh. Jadi apa yang membuat orang mau membeli produk Anda sekarang? Kemudian yang keempat, mengapa orang tidak mau membeli produk Anda? Ini contoh barang di saya nggak tahu produknya teman-teman, sehingga saya akan contohkan produk di saya. Kenapa sih rata-rata selama ini orang nolak untuk beli produk di saya? Yang pertama harganya mahal. Yang kedua rata-rata custom itu pengerjaannya lambat.
Sehingga ketika misalnya dia, Mbak bisa nggak ya saya pesen tapi dipakainya minggu depan. Sementara dia customnya pakai nama Hello Kitty, di belakang ininya pitanya warna biru, terus kemudian dadanya ada tulisan nama anaknya, terus kemudian di pusernya ada bintangnya warna putih, wos pokoknya segala macem. Nah itu kadang-kadang karena pengerjaannya lambat dia nolak. Yang ketiga, rata-rata orang nolak beli produk saya karena ongkirnya mahal. Karena produk saya karpet, sofa bed. Jelas kalau misalnya saya kirim, katakan dari pabrik saya yang di Malang misalnya harus kirim ke Kalimantan, dia butuh ongkir yang cukup besar. Nah ini penyebab-penyebab orang untuk memungkinkan tidak beli di kita, nanti harus dicari solusinya. Dan kemudian bagaimana caranya agar orang mau langsung merespon penawaran Anda. Bagaimana caranya mereka langsung mau buat beli apa yang teman-teman tawarkan. Contoh misalnya, Bu, kalau misalnya Ibu order hari ini, saya kasih free ini. Atau saya kasih free ongkir dan sebagainya. Ini tugasnya teman-teman, bukan mikir, bukan tugas saya, karena saya tidak tahu bisnisnya teman-teman. Mbak, preparation tolong dibagi. Enak toh kerjaan saya? Kenapa? Karena ini bukan seminar, namanya workshop. Anda work, saya shop. Karena hari ini kita tidak ada di acara seminar, kalau seminar cuma ngedengerin aja, tapi kalau workshop kayak marriage, kayak pernikahan. Marriage is a workshop. When the husband work, the wife shop. Selamat buat para bapak-bapak ya, makanya nggak usah nikah. Jadi nanti ini akan ada worksheet, di mana teman-teman saya minta untuk langsung praktek untuk mengisi ini. Mengapa orang harus beli produk Anda? Sadari. Produk kita itu kelebihannya apa sih gitu. Kadang kita memang jualan aja tanpa memahami bahwa sebenarnya kelebihan kita itu apa. Gimana kalau yang jasa? Kelebihannya apa ya? Di pelayanan, ketepatan waktu, terus kemudian after sales yang ditawarkan. Jadi misalnya kita layanannya bimbingan belajar misalnya. Nah, di situ ada jaminan misalnya ketika tidak masuk perguruan tinggi yang dituju maka uang dikembalikan 100% misal. Kan ada bimbingan belajar yang seperti itu. Jadi itu mengapa orang harus beli produk Anda, itu kita harus tahu. Kemudian kenapa orang harus percaya, apa saja sih yang Anda miliki untuk membuat orang percaya sama Anda? Apa aja yang dimiliki? Tulis di situ minimal 5 untuk masing-masing. Jadi kita punya 25 list. Jangan sampai punya produk tapi nggak tahu produknya. Jangan sampai punya layanan tapi nggak tahu layanannya apa. Yang sudah terima yang preparation langsung diisi. Sudah mulai ada yang senyum-senyum diisi apa ya. Itu kan dari wajahnya kelihatan. Kenapa Mbak? Kenapa senyum-senyum? Bisnisnya apa ini? Souvenir buat? Lebih eksklusif, jadi desain misalnya, kemudian lebih variatif. Berikan informasi ke customer kita, calon customer kita bahwa produk kita variatif.